Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Leave the World Behind dari United States yang tayang pada Desember 2023 dengan genre drama misteri thriller. Memperlihatkan sebuah keluarga yang berlibur dengan pribadi masing-masing, mereka menikmati hari sampai tiba di mana permasalahan bermunculan. Mulai cari solusi untuk sembunyi dan menyelamatkan diri, tapi yang ada manusia saling menyerang. Sampai akhirnya gak ada jalan lagi. Dan siapa yang harus disalahkan? Oke, gak usah lama-lama, mari kita gasken. Tapi sebelumnya mungkin ini film agak berat ya. Tapi kalau nonton sampai akhir, semoga lebih paham dan kita bisa diskusi ya. Bangun di pagi hari, lihat istrinya berkemas, Amanda minta suaminya untuk bergegas. Selama itu Amanda ngerasa cemas, karena ia terlalu stres dengan kerjaan. Ia memutuskan untuk pergi hari itu juga, dan Amanda udah sewa rumah deket pantai. Clay nggak mungkin marah dong, dia cuma tanya alasan istrinya yang tergesa-gesa untuk liburan. Nah, Amanda bilang waktu ia memandangi jendela dan lihat semua orang semangat menjalani hari, semua itu pasti demi meraih kesuksesan pribadi. Tapi Amanda paham tentang kesuksesan dunia yang sesungguhnya, dan ia mulai benci semua orang. Lanjut perjalanan, semua sibuk sendiri. Amanda sibuk dengan panggilannya, Clay menyetir, Arsi mendengarkan musik, dan Ross menonton series favoritnya yang berjudul Friends. Sampai mereka tiba di sebuah rumah, masuk ke sana, Clay langsung tertarik dengan minuman yang terkunci, dan anak-anaknya asik renang. Dan Amanda ngerasa yang punya rumah itu ahli cyber karena sandi wifi-nya. Menelusuri semua titik dari rumah sewaannya itu, Amanda lanjut perjalanan ke kota. Belanja untuk persediaan, Amanda lihat ada yang belanja bahan pokok dengan jumlah banyak. Balik ke rumahnya, mereka pergi ke pantai. Sampai di pantai itu, Ross terpaku sama sebuah kapal yang menurutnya besar. Waktu menikmati liburan, Ross bilang kalau kapalnya semakin dekat. Meresponnya, Clay ngerasa ada pelabuhan di dekat sana, karena kapal itu terlihat seperti kapal minyak. Tapi, Ross bilang kalau kapalnya mengarah ke pantai. Membangunkan Clay rasa kapal itu akan berhenti. Tapi akhirnya mereka bergegas, dan kapal itu benar-benar mendarat di tepi pantai. Sunblock? Yep. Yeah. Look at that boat. It's so big. Wow. It's getting close, huh? Hey, Mom. It's getting closer. What is? The ship. I think that's a problem. Wake up. Archie, come on, bud. Coba bertanya sama penjaga yang mengevakuasi, penjaga bilang kalau sistem navigasi error dan beberapa kapal mendarat di tempat yang salah. Sesampainya di rumah, Amanda mau cek apa yang terjadi. Cuma wifi mati. Minta bantuan ke Clay, ia bilang kalau Amanda lebih ahli dalam bidang teknologi, dan Clay sendiri juga nggak bisa nyalain TV. Di mana anak-anaknya langsung menikmati hari, di sana juga ada rusa, yang Clay bilang kalau itu pertanda baik, menurut mitologi Mesoamerika. Malam harinya sinyal masih belum ada. Amanda sama Clay masih main. Dan waktu mau isi anggur lagi, suara terdengar. Ketukan makin jelas, ambil alat seadanya. Clay cek di mana seorang pria langsung minta maaf karena udah mengganggu. Langsung menyapa dan ngaku kenal sama Amanda. Pria itu bilang ia adalah orang yang punya rumah. Nah, si pria ini bernama George, dan wanita itu anaknya, namanya Ruth. Diizinkan masuk, George bilang kalau sudah telepon tapi nggak bisa. Amanda lalu membenarkan karena sinyal ponselnya benar-benar hilang. Masuk ke ruangan lain, ekspresi Amanda kelihatan nggak suka. Lalu George bilang kalau sebenarnya mereka mau pulang ke kota, tapi pemadaman terjadi. Jalanan gak jelas dan yang diingat cuma rumahnya di pulau terpencil itu. Ruth menimpali kalau mereka mau tinggal di sana karena itu rumahnya. Amanda sempat gak terima. Clay coba memahami perdebatan terjadi.
George ambil suara, ia akan mengembalikan setengah harga sewa rumahnya itu dan mereka akan tinggal di bunker rumah. Langsung buka laci di sana, ada amplop dan juga senjata. Memberikan $1.000, Amanda langsung minta ngobrol 4 mata sama suaminya. Di ruangan itu, perbedaan pendapat terjadi. Amanda ngerasa mereka itu penipu. Tapi di situasi malam itu yang gak ada internet, dan George punya kunci serta ia juga tahu letak uang simpenan. Clay mau Amanda menerima. Masih berpikir buruk, Amanda ini cuma gak mau sesuatu terjadi ke keluarganya. Si istri yang mencak-mencak itu buat Clay akan turun tangan dan ngomong baik-baik kalau George sama anaknya gak boleh tinggal di sana. Langsung mendapat racikan minuman, Ruth keluar. Ia gak cocok sama Amanda. Amanda langsung to the point, ia minta KTP George. Cuma, ternyata dompet George ini ketinggalan di jaketnya. Sempet gak percaya, suara mengagetkan. Di televisi itu menyiarkan peringatan nasional tentang program stasiun radio dan stasiun TV akan berhenti beberapa waktu selama peringatan itu berlangsung. Tanpa pikir panjang, Clay mengizinkan mereka tinggal. Tapi Amanda masih kekeh kalau itu cuma pemadaman biasa. Sedangkan Ruth bilang bisa jadi itu tindakan terorisme yang akan merugikan semua orang. Permainan Uno jatuh sendiri. This is a national emergency. All radio stations and televisions will cease their programs during this alert. Masuk ke basement rumah, Ruth kecewa. Kenapa mereka harus tidur di sana, padahal itu rumahnya? Menyalakan TV, Ruth mau semua orang diusir pergi. Tapi George minta agar semua merasa aman. Mulai bertanya-tanya, George jawab gak ada yang perlu dikatakan sampai ia tahu lebih dalam. Ke kamar lainnya, Amanda masih ngoceh gak ada habisnya. Sampai tanya kenapa Clay gak bilang tentang kapal yang mendarat di pantai. Clay sendiri gak mikirin hal itu. Tapi Amanda ini ngerasa masalahnya semakin jelas dan ia takut. Dimana siaran TV masih sama sampai berubah jadi berita tentang cyber di seluruh dunia. Pagi harinya, Rose membangunkan dan bilang kalau sinyal masih hilang. Bahkan TV nggak bisa dipakai. Pingin lanjut nonton episode terakhirnya, cuma Rose ini nggak digubris. Setelahnya, Amanda lihat notifikasi di ponsel. Yang mana pemberitahuan itu bilang gangguan listrik yang ada terjadi karena hacker. Menunjukkan ke suaminya, tapi di layar itu nggak ada pemberitahuan apapun. Amanda nggak percaya. Dan lihat Clay yang santai, ocehan keluar lagi. Langsung bangun, Clay akan pergi ke kota untuk beli koran dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lihat mobil yang ada, lanjut ngobrol sama anaknya, Clay muncul dan langsung ditarik. Menyalakan TV tanpa gambar itu, si ayah bilang kalau lagi ada masalah. Ia akan pergi ke kota untuk beli alat dan memperbaikinya. Rose kesal, ia keluar. Yang mana seekor rusa juga muncul. Mendekatinya, Rose lihat rupanya rusa lebih dari satu. Keluar dari kamarnya, saling sapa, Amanda bilang kalau ia sempat dapat pemberitahuan tentang pemadaman listrik yang dilakukan oleh hacker. Lalu Ruth lihat Rose. Amanda harap Ruth diam, karena anak-anaknya itu masih kecil dan belum sepatutnya tahu sampai semua terlihat jelas. Ruth gak setuju karena yang terjadi itu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Lalu George muncul menanyakan Clay. Amanda bilang kalau Clay lagi ke kota untuk dapat kabar tentang apa yang terjadi. George bilang itu ide bagus dan ia akan pergi ke tetangganya untuk tanya sesuatu. Ruth lalu bersuara kalau Amanda mendapati pesan. Mendengar hal itu, George jawab kalau semua itu mungkin hanya ancaman. Selama belum ada kebenaran, gak boleh percaya dengan pemberitahuan. Coba menjelaskan,
anaknya pilih pergi. Coba menghampiri, Ruth ini sebenarnya khawatir dengan penerbangan ibunya. George jadi menenangkan anaknya. Di mana sinyal masih bermasalah, Clay bingung mau pergi ke arah mana untuk sampai kota. Sedangkan George udah sampai di tempat temannya. Chat istrinya dan tanya keadaan, semua pesan itu nggak ada yang terkirim karena sinyal benar-benar hilang. Mengambil pistol, balik ke rumah, Arsi terpana waktu Ruth lewat. Di mana Ross ini masih mandangin tempat yang ia lihat tadi. Balik ke George, rumah berantakan itu coba ia cek. Bersamaan dengan Ross yang mau lihat sesuatu di balik semak-semak itu. Coba ngajak kakaknya, diabaikan Arsi, Ross jalan sendirian. Yang mana di rumah itu, George lihat ada kaca yang pecah. Sinyal juga masih belum ada, ke jalanan seseorang melambai minta pertolongan. Yang rupanya di balik semak-semak itu ada gubuk. Koper tua terlihat, itu ponsel seluler jadul. Mau bantu wanita itu, cuma bahasa Spanyol yang dilontarkan buat Clay nggak paham. Coba melakukan panggilan dengan ponsel jadul, tapi tetap nggak bisa. Di mana dalam gubuk tua itu mereka lihat tempat persembunyian. Mau balik, burung-burung bermunculan. Clay juga bingung sama apa yang dilontarkan. Dan akhirnya ia pilih pergi meninggalkan wanita itu dengan berat hati. Yang mana dalam gubuk itu, dari jendela mereka bisa lihat jelas kamar punya Ross. Clay masih di perjalanan, serbuk merah terlihat. Bersamaan dengan George yang ambil jam tangan dan ia kaget dengan mayat temannya. Menjauhi tempat, serbuk merah semakin dekat. Yang mana di tepi pantai itu puing-puing pesawat terlihat. Akhirnya pun Clay ketiban merah-merah dari langit. Coba berlari menjauhi pantai, pesawat jatuh lagi. Sedangkan di tepi kolam Ruth tanya siapa yang nonton serial Friends. Amanda jawab kalau Ross sangat menyukainya. Ruth jadi bilang kalau ia juga suka. Karena dalam series itu, penonton diajak masuk ke dalam ruang di mana mereka tidak akan pernah bisa mengulang hal itu. Digigit hewan, Ross lihat rusa. Tapi waktu Arsi tengok gak ada apa-apa dan mereka lanjut pulang. Di langit itu banyak burung berterbangan. Balik dengan keadaan basah, si ayah beralasan kalau ia kejebur dan minta diambilkan baju ganti. Langsung bilang kalau sudah tahu akan terjadi sesuatu, Amanda bingung. George jawab kalau di pekerjaannya itu ia harus tahu pola dunia bekerja dan membaca kurva yang tepat. Kalau kurvanya stabil berarti aman, tapi kalau kurvanya naik turun pasti sesuatu akan terjadi. Amanda mau tahu informasi apa yang didapat dari tetangganya. George bilang kalau temannya itu nggak ada di rumah, dan ia juga udah coba ponsel jadul yang harusnya nggak akan bermasalah kalau internet hilang. Semua itu nggak guna. George ngerasa hacker memblokir satelit lewat komputer pengontrol. Amanda jawab, mungkin George kebawa suasana dan ngira semuanya benar. George bersuara kalau ia baru aja lihat pesawat hancur di hadapannya, dan itu bukan yang pertama. Anaknya lihat, suara terdengar. Dentuman keras itu ngerusak kaca. Amanda langsung cari anaknya yang masih di luar. Bisingnya itu buat Amanda gak kuat. Sampai akhirnya mereka ketemu. Balik ke rumah, Arsi bilang kalau ia telat nutup kuping, dan sekarang kepalanya ngerasa gak enak. Bertanya tentang dentuman sonik itu, Amanda minta Arsi dan Ross ganti baju. Bilang semua akan baik-baik aja. Amanda langsung tanya apa yang sebenarnya terjadi. Masih dengan nadanya, Amanda yang cukup panikan ini dan bisa membaca situasi,
Ia harap di rumah itu ada minuman, makanan, serta kebutuhan primer kehidupan agar mereka tetap hidup. George minta Amanda jangan berspekulasi dulu. Amanda malah bilang apa nggak khawatir dengan semua yang ada, bahkan pesawat jatuh. Dengar ucapan itu, Ruth pergi penuh kecewa. Sempat hening, Amanda buka suara kalau ia pernah lihat seorang pria yang membeli banyak bahan primer seperti air, makanan kaleng, waktu ia pergi ke kota. Menurut Amanda, pria itu udah tahu apa yang akan terjadi. Dengar hal itu, George paham yang dimaksud pasti Danny, kontraktor rumahnya dan juga orang yang sempat ia ceritakan ke Amanda. Nah, Danny ini termasuk orang yang siaga dalam hal apapun. Clay pulang, menyambutnya. Clay langsung bilang kalau ia gagal ke kota dan mendapati kertas yang entah apa artinya. Gambar ular dengan tulisan Arab itu berartikan kematian untuk Amerika, menurut Arsi. Tapi dia juga nggak tahu arti sebenarnya. Melanjutkan dalam game yang ia mainkan, itu emang berartikan kematian untuk Amerika. Mereka langsung bergegas pergi dari pulau itu. Sempat dicegah George, tapi mereka tetap pergi. Ruth kesal ke ayahnya dan ia tanya apakah ibunya udah mati. Tapi George jawab kalau pesawat itu bukan yang ibunya tumpangi. Dalam perjalanan itu, Rose yang lebih peka bilang kalau ada sirine. Ngira kalau anaknya tidur, Rose gak bisa karena bisingnya kedengeran. Lalu terlihat banyak mobil berhenti di jalanan. Amanda keluar dan mau cek keadaan. Mendekatnya, si ayah ikut keluar. Di mana di sana itu gak ada orang. Sadar kalau semuanya itu mobil Tesla yang masih baru dengan kemudi otomatis, sesuatu mendekat. Paham hal itu, Amanda minta Clay untuk masuk. Ia ambil alih setir, langsung menghindar cepat, kecelakaan gak terelakkan. Semua mobil itu berjalan dengan sendirinya. Nah, udah kelihatan nih konspirasi lainnya. What's going on? It's crazy. We haven't seen anyone. Sirens. Clay! Clay, get in the car! Wait! Balik ke rumah George, Amanda tanya tentang perlindungan bawah tanah. Yakin kalau semua bencana itu terencana? George nggak tahu, karena dari cerita Amanda, semua itu mobil baru. Yang artinya kalau dealer bergabung dalam aksi, akses jalan menuju kota udah pasti tertutup. Ngerasa lagi ada di zona perang, George belum bisa nyimpulin dan Ruth pergi. Di keadaan itu, Rose masih berharap untuk lihat series favoritnya. Di mana Arsi memandangi foto Ruth dan ia berimajinasi sendiri. Keluar, Clay sekarang lagi ngobrol bareng Ruth. Yang mana Amanda nyalain lampu dan terlihat beberapa rusa. Di malam itu, Amanda ngobrol bareng George. Yang mana George ngerasa dirinya itu udah lumayan tahu. Tapi tetap aja gagal paham sama masalah yang ada. Amanda jadi minta maaf atas semua perbuatan dan ucapannya. Tapi George bilang para kliennya yang cerdas mereka menentukan pilihan dengan prasangka, bukan kebenaran. Membenarkan kalau membedakan hal itu memang sulit. Amanda langsung ngaku kalau ia kesal dengan orang yang berbeda pandangan. George ini termasuk santai dan bilang kalau hukum Tuhan adil. George malah bilang kalau ia sebenarnya khawatir sama orang yang gak mau belajar tapi tetap santai. Dan itu termasuk kegelapan yang merugi. Lalu Amanda bersuara kalau ia kangen suasana perkotaan. George juga merasakan hal yang sama. Dari sana mereka mulai saling terbuka. Cuma Amanda ini mau tahu alasan sebenarnya George sama Ruth pilih balik ke tempat itu. George ngaku kalau sebenarnya ada kaitannya sama beberapa tahun yang lalu. Waktu George pergi sama istrinya ke acara klien, George yakin Amanda kenal sama kliennya. Seorang pebisnis besar yang berurusan dengan kontrak pertahanan atau dalam kata lain,
klien itu memiliki hubungan baik dengan Pentagon. Pentagon itu sebuah departemen pertahanan terkuat di Amerika. Dari sana, George tahu kliennya itu bukan sembarang orang. George lanjut party, istrinya balik duluan. Lalu diajak masuk ke ruang kerja kliennya. Dalam keadaan mabuk itu, si klien yang hobi bercanda mengajaknya untuk kunjungan. Sempet tanya, kliennya jawab, itu kunjungan tahunan kumpul sama komplotan jahat yang menguasai dunia. Amanda sempat tercengang. George melanjutkan kalau beberapa hari setelahnya si klien minta uang tabungannya dipindahkan dan itu dalam jumlah besar. George coba ajak ketemu, tapi kliennya itu bilang ia akan menghilang beberapa waktu ke depan. Karena tahu suka bercanda, George ini nyeloteh ke kliennya. Apakah mau menemui komplotan jahat di akhir pekan? Dan kliennya hanya diam tanpa memberikan sedikit ekspresi apapun. Lalu bilang agar George jaga diri. Mendengar hal itu, Amanda tanya, apakah kliennya di balik semua itu? George jawab kalau ia nggak bisa mengartikan. Karena pada dasarnya, kehancuran yang ada terlihat tanpa kendali dan terjadi dengan sendirinya, mulai dari peringatan awal. Percakapan jadi agak berat. Dengar hal itu, Amanda jadi benci George. Coba mengajaknya pergi agar kembali happy, di mana Ross tanya tentang kelanjutan series favoritnya. Di keadaan kacau seperti itu, Ross lebih peduliin series favoritnya daripada kehidupan nyata. Dan Arsi mengabaikannya. Yang mana, Clay cerita kalau pagi tadi ia kesasar. Gak tahu arah jalan dan ada seorang wanita Spanyol yang minta bantuan tapi ia telantarkan karena gak paham sama bahasanya. Merasa bersalah, Ruth jadi tanya apakah ada hal lain yang Clay sembunyikan. Clay bilang waktu pertama kali datang di sana ada kapal minyak yang mendarat di bibir pantai. Paham sesuatu pertanda akan terjadi, tapi Clay ini ngoceh berusaha menenangkan yang malah bikin Ruth semakin kepikiran. Lalu suara terdengar, mengeceknya, di kolam renang banyak flamingo. Ke ruangan berbeda, dengan koleksi kaset yang banyak, mereka berdansa dan menikmati malam di setengah mabuknya. Melupakan hal buruk yang ada, George ngaku kalau sepertinya istrinya udah mati. Suara dentuman terdengar, kebisingan itu muncul lagi. Merusak berbagai sisi, akhirnya mereka tidur bersama. Cek kondisi Arsi yang kurang baik, Ross malah cerita tentang film lainnya. Cerita tentang berita banjir bandang yang ada akan melanda dan seorang pria yang sangat tulus dengan Tuhan itu terus berdoa untuk minta pertolongan. Yakin Tuhan akan menolongnya, orang di perahu dayung lihat pria itu dan mau membawanya pergi, tapi ditolak. Sampai helikopter datang dan memberikan tangga, pria itu masih gak mau pergi dan berharap keselamatan dari Tuhan. Pada akhirnya pria itu mati. Waktu ketemu Tuhannya, ia marah kenapa gak ditolong. Ngira Tuhannya sayang karena selalu mengingat tanpa menduakan. Tuhan menjawab kalau ia sudah coba membantu. Pertama lewat siaran radio, kedua lewat orang yang ada di perahu dayung, dan ketiga helikopter udah didatangkan. Amanda langsung tanya maksudnya apa. Ross jawab kalau ia gak mau nunggu lagi. Ke ruang bawah tanah, Ruth takut tentang apa yang terjadi. Ia juga menceritakan apa yang Clay katakan. George berusaha menenangkan dan bilang belum bisa menyimpulkan sekarang. Di mana scenes menampilkan luar angkasa dan ada juga bumi yang diselimuti matahari. Bagian sini agak konspirasi dikit nggak ya? Tentang kebenaran NASA, kekuatan NASA. Karena NASA kan sempat bilang bakal ada badai matahari di tahun 2025 yang disebut dengan kiamat internet. Gimana tuh? Dibangun kan? Amanda minta Arsi bangun. Tapi setelah bangun ngerasa janggal, darah keluar dan gigi bisa lepas begitu aja. Melihat hal itu Amanda panik. Clay langsung khawatir. Ngira kalau itu gara-gara serangga waktu pergi sama Ross. Di tengah kacau itu, mereka nggak tahu caranya untuk ke dokter, karena semua akses jalan ditutup. Sampai George akhirnya bersuara, kalau mungkin Danny punya antibiotik.
Karena Danny sudah mempersiapkan semuanya, kan? Clay balik dan gak mendapati Rose. Keadaan makin panas. Rose menghilang. Ruth bilang kalau Rose pergi pakai sepeda. Arsi bersuara kalau mereka pernah pergi ke sebuah gubuk. Rose ini mau lihat rusa, tapi gak ada apa-apa. Amanda keluar, Arsi semakin parah. Coba membawanya ke Danny, Ruth mau ikut tapi ditolak. Dengan semua kekhawatiran, Ruth cuma gak mau kehilangan ayahnya. Dan George janji mereka akan ketemu sejam ke depan. Masih cari Rose, di gubuk itu mereka bertengkar lagi. Perbedaan pendapat selalu jadi keributan satu sama lain. Sampai akhirnya sadar mereka memperlakukan manusia seolah paling benar dan berkoar semaunya tanpa bercermin dengan diri sendiri. Lalu suara terdengar, mereka dikelilingi sesuatu. Mendatangi rumah dan tiba di rumah Danny. Danny minta mereka turun dari teras rumahnya. Membawa senapan, George bersuara kalau minta bantuan untuk anak Clay. Menjelaskan kalau anaknya muntah dan giginya lepas, Danny bilang kalau itu pasti karena suara Sonic yang ada. Danny tahu kalau ia pernah dengar kabar kejadian di Kuba. Orang yang mendengar suara itu pasti cacat. Kalau berdasarkan fakta ini beritanya. Dari sana, Danny gak mau ikut campur. Ia cuma mau jaga diri dan keluarganya. Lalu minta semua orang pergi. Dengar kalimat itu, George yang jiwa kemanusiaannya tinggi gak terima. Cuma Danny ini berusaha rasional dengan apa yang terjadi. Clay langsung mengeluarkan $1,000. Clay memohon agar putranya diselamatkan. Di mana? Cek keluar, gak ada apa-apa di sana. Gak lama, Amanda menyusuri jejak sepeda yang ada. Perdebatan masih berlangsung. Coba panggil Ruth, ia terkepung. Danny bilang kalau George minta bantuan, pergi aja ke rumah Thorne. Ia tahu kalau keluarga Thorne punya ruang bawah tanah yang dibangun tanpa perizinan. Dan yakin Thorne sudah menyiapkan semuanya. Para rusa mendekat, Ruth terpatung takut. Danny mulai mengacungkan senjata dan mereka saling ancam. Amanda langsung teriak. Teriakan yang gak jelas itu buat rusa menatapnya. Di mana senjata makin sigap. Clay memohon dengan sangat, ia merasa gak guna. Selain anaknya yang sakit, putrinya juga menghilang. Danny benci hal itu. Teriakan yang gak jelas itu akhirnya berhasil menyelamatkan mereka. Di mana, dengan semua curhatan yang menyedihkan juga jumlah uang yang banyak, antibiotik didapatkan. Lalu Danny bersuara kalau kejadian itu dilakukan oleh Korea atau Tiongkok. Clay langsung menunjukkan kertas yang pernah didapatnya dulu, tapi bahasanya beda. Merasa lucu, sebelum internet mati, Danny sempat dapat telepon dari temennya yang ada di San Diego. Bilang kalau kertas yang berjatuhan menggunakan bahasa Korea atau Mandarin, mereka nggak tahu karena tulisannya nggak bisa dibedain. Tapi melanjutkan kalau sudah bekerja lama di Irak, Danny yakin kalau pamfletnya itu bertuliskan hal yang sama. Percaya kalau Amerika punya banyak musuh, bahkan ada juga yang jadi teman. Nah, bagian ini juga lumayan nih. Konspirasi penyerangan dari berbagai negara, iya nggak sih? Masih ngikutin jejak sepeda, Ruth bilang kalau ada flamingo di kolam. Ia tahu itu sebenarnya pertanda, cuma mereka abaikan. Tapi lihat sesuatu, Ruth terdiam. Amanda juga lihat sebuah rumah dan yakin kalau Rose ada di sana. Masuk ke mobil, George langsung tanya apakah Clay bisa dipercaya dan apakah Clay ada di pihaknya. Karena ia ngerasa untuk sejalan harus punya misi yang sama. Clay bingung, tapi sadar kalau George paham sesuatu. George bersuara kalau ia udah curiga, tapi coba mengumpulkan data agar lebih jelas. Termasuk ke dalam invasi besar-besaran, George bilang kalau kliennya ada di sektor pertahanan yaitu Pentagon, pertahanan Amerika yang terkuat di dunia. George coba menganalisis biaya sampai kampanye militer, melanjutkan kalau ada hal yang ditakuti kliennya yaitu manuver, atau menggulingkan pemerintahan dari dalam.
Tahap pertama udah jelas isolasi. Tahap kedua itu komunikasi dan transportasi. Sehingga semua merasa lumpuh. Kekacauan terlihat bertubi-tubi dari serangan rahasia. Dan informasi yang salah, hal itu buat pemerintahan jadi lemah. Dan persenjataan yang ada serta tentara yang tersebar jadi nggak benar. Tanpa musuh dan motif yang jelas, semua orang akan saling serang di keadaan yang makin menantang. Dan tahap terakhir menurut George adalah kehancuran itu sendiri. Kudeta, perang saudara, dan keruntuhan. George tahu program itu termasuk hemat untuk menyerang dan menggoyahkan negara. Kalau negara nggak berhasil diruntuhkan, sudah pasti permulaan yang dipakai. Nah, orang-orang awam dan kehidupan yang kacau itulah yang buat dunia benar-benar lenyap. Suara alarm terdengar, ponsel Ruth juga bunyi. Mendekati Ruth yang terpatung, lihat semua itu, kota sudah benar-benar hancur. Ke sisi lainnya, di rumah keluarga Thorne, Rose lagi makan dengan enak. Berkeliling sekitar, Rose masuk ke ruang bawah tanah. Membuka tempat dan coba menyalakan ruangan, itu tempat yang sangat lengkap. Ada TV di sana dan DVD yang sangat banyak. Mengambil series favoritnya yaitu series Friends, Rose menonton episode terakhir dan ia tersenyum. Di scenes ini gambarin, walaupun di keadaan terdesak, Rose nggak peduli tentang sekitar dan cuma mau kesenangan untuk diri sendiri. Contohnya ya, nonton serial favoritnya, walaupun keadaan di luar lagi kacau. Tapi ia nggak peduli. Film ini agak berat ya. Berasal dari negara yang cukup kuat di dunia, sepertinya ada unsur elit global yang ditunjukkan. Di mana memperlihatkan penguasa dunia akan tetap kalah dengan gebrakan elit global. Banyak scenes juga yang menampakkan kehidupan bukan dimenangkan oleh penguasa, melainkan mereka yang berada di tingkatan lebih tinggi lagi. Tapi sebenarnya, kehancuran itu muncul dari manusia itu sendiri. Gak peduli seberapa kuat elit global berusaha untuk merusak keadaan, selama tahap 2 atau saling serang sesama manusia itu gak terjadi, maka tahap ketiga atau kehancuran dunia gak akan pernah ada. Film ini mengarahkan kita untuk sibuk dengan diri sendiri tanpa mengganggu orang lain. Selama hidup tidak terusik, dobrakan kehancuran gak mungkin terjadi. Setidaknya fokus sama diri sendiri lebih penting daripada nyenggol lawan dan kita gak pernah tahu seberapa hebat guncangan yang dipersiapkan. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film Leave the World Behind. Terima kasih sudah menonton, bye-bye, salam sepenggal kata kita, bye!